Shalom, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita bersekutu secara daring melalui kanal YouTube GKP Jati Asih, Rabu 6 Oktober 2021 dalam renungan kebaktian Komisi Pelayanan Perempuan. Kita memiliki tema saat ini ialah menjaga mata dan menjaga hati. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius pasal 5 ayat 29 sampai ayat yang ke-30, di mana Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus dan Hukum Taurat. Sebelum kita bersama-sama membaca serta merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah yang Maha Baik, kami mengucap syukur atas setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami, baik kesehatan dan sukacitaan dan banyak lainnya dari Tuhan. Kalaupun kami secara pribadi maupun sebagai kaum ibu atau kaum perempuan di GKP Jati Asih, ya Allah yang Maha Baik, masih rindu, masih ada keinginan untuk kami dapat menerima dan merasakan berkat Tuhan. Kiranya Tuhan mampukan mata, mampukan hati kami untuk dapat bersyukur kepada Tuhan untuk setiap berkat kehidupan yang masih Tuhan berikan. Kami ya Allah, dalam renungan Komisi Pelayanan Perempuan Rabu 6 Oktober bersama-sama akan membaca Alkitab serta merenungkannya. Untuk itu, pakailah hamba-Mu dalam berbagai keterbatasannya, untuk setiap perlengkapan media elektronik kami, terlebih hati dan pikiran kami, untuk dengar-dengaran firman Tuhan. Ke dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon dan berdoa. Haleluya, amin. Mari ibu-ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita persiapkan bacaan firman Tuhan, Matius pasal 5, ayat 29 sampai ayat ke-30. Di mana Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus dan Hukum Taurat. Matius pasal 5 ayat 29 sampai ayat yang ke-30. Di mana Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus dan Hukum Taurat. Demikian firman Tuhan. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Demikian jauh firman Tuhan. Kita yang dikatakan berbahagia ialah kita yang membaca Alkitab, merenungkannya, serta melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Shalom ibu-ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam renungan Komisi Pelayanan Perempuan Rabu 6 Oktober 2021, kita memiliki tema menjaga mata dan menjaga hati. Menjaga mata, menjaga hati. Kita sama-sama diajak untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Bagaimana sih menjaga mata? Bagaimana sih menjaga hati? Tentu masing-masing dari ibu sudah memiliki tips dan trik. Untuk bisa dapat menjaga mata dan menjaga hati. Nah, untuk lebih dalam lagi, saya akan menceritakan satu ilustrasi mengenai tema kita, yakni menjaga mata dan hati. Dikisahkan ada seorang perempuan
Wah, ini konteksnya karena renungan Komisi Pemberdayaan Perempuan. Kita akan bersama merenungkan bagaimana seorang perempuan. Kala itu, perempuan itu dalam ilustrasi satu pribadi. Perempuan itu bertanya kepada seorang pribadi lainnya, yakni pria dalam hal ini. Jadi, sebut saja ibu-ibu bertanya kepada seorang pria dalam hal yakni dia psikiater atau psikolog seperti itu. Dia bertanya kepada orang itu atau psikiater itu, psikolog itu. Dia menceritakan bahwa dirinya malu karena memiliki betis yang besar. Wanita atau perempuan itu datang ke seorang psikiater atau psikolog. Kok betis saya besar ya Pak, misalkan. Sehingga saya tidak dapat memiliki percaya diri. Saya tidak dapat percaya diri untuk kemudian menjalin relasi dengan seorang pria atau dalam hal untuk berpacaran. Jadi ibu-ibu ternyata ilustrasi ini konteksnya seorang perempuan yang belum memiliki seorang pacar. Kemudian psikiater itu atau seorang pria itu bilang bahwa tidak ada ketentuan loh. Ada ketentuan dalam hal nasional maupun internasional mengenai ukuran betis itu mempengaruhi dalam relasi berpacaran. Perempuan itu langsung bilang, tapi kan aku kurang percaya diri, bagaimana dong? Loh, kok kan sudah dijelaskan oleh saya, misalkan kata psikiater atau psikolog tersebut. Tidak ada ukurannya loh, nasional maupun internasional. Jadi kamu harusnya percaya diri dan utamanya menjaga hatimu untuk tetap memiliki kerinduan, untuk tetap mau berkenalan dan menjalin relasi. Ya tapi kan, oke, kalau kamu tetap misalkan kurang percaya diri, harusnya kamu bersyukur kalau saya pakai kalimat kamu, kata psikiater atau psikolog itu. Kalau kamu merasa betis kamu besar, seperti itu, harusnya kamu bikin di konten atau dimasukkan ke YouTube, sehingga nanti ada wartawan, sehingga kamu nanti menjadi terkenal. Karena memiliki betis yang besar, mungkin saja kamu akan masuk ke Guinness of Record atau buku yang di mana dalamnya menceritakan talenta ataupun kebolehan orang yang tidak dimiliki orang lain secara dunia. Nah, itu di Guinness of Record. Kan kamu bisa terkenal seperti itu. Nah, dalam hal itu perempuan itu mikir juga atau merenung. Ya juga ya. Mengapa saya baik mata ataupun hati saya tidak saya jaga? Padahal tidak ada aturannya, baik nasional maupun internasional mengenai ukuran betis, sehingga mempengaruhi untuk seseorang dapat memiliki seorang pacar. Aku mau, Pak, misalkan seperti itu. Saya mau bersemangat lagi. Terima kasih ya, Pak. Sebenarnya seperti itu cerita ilustrasinya. Nah, diceritakan juga dalam bacaan firman Tuhan yang tadi kita sama-sama baca dan dengarkan. Bagaimana kita diajak untuk menjaga mata, menjaga hati. Tidak jauh, tidak lebih dari 1 meter mata dan hati. Dan kemudian tadi kita sama-sama baca dan dengarkan di ayat 29. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Mata sebelah kanan. Kalau menyesatkan seperti hal tadi dalam ilustrasi, ada seorang perempuan yang matanya atau bahkan hatinya merasa tidak percaya diri. Di ayat 29, Matius pasal 5 ayat 29. Diminta untuk dicungkil karena menyesatkan. Karena kemudian membuat dalam ilustrasi tidak percaya diri. Apa sih yang disebut dengan Matius 5 ayat 29? Ada kata mata. Nah, dalam bahasa Yunaninya, ibu-ibu, mata ini berbicara bahasa Yunaninya
Ophthalmos ini berbicara the mind's eyes. Jadi pikiran oleh mata. Pemikiran yang berdasarkan mata. Jadi karena mata itu ternyata mempengaruhi pikiran, dari pikiran itu kemudian datangnya ke hati. Ini yang dilihat dalam Matius pasal 5 ayat 29. Ada kata mata. Dalam bahasa Yunaninya adalah ophthalmos. Ophthalmos tadi pikiran mata. Kok mata punya pikiran ya? Karena tadi dari mata, kalau dalam kalimat umum, dari mata turun ke hati, misalkan seperti itu. Tapi dalam bahasa Yunaninya dari mata tuh lari ke pikiran dulu, dipikirkan, baru larinya ke hati. Ophthalmos dalam Matius pasal 5 ayat 29. Nah, apa kaitannya? Mungkin sebagai ibu-ibu atau sebagai kaum perempuan di Komisi Pelayanan Perempuan, mungkin ketika melihat sesuatu yang indah, bagus, kemudian menyebabkan iri hati, kemudian membuat kita bergumul. Kita, tadi iri hati itu membuat kita menderita dan membuat kita sulit berjumpa dengan Tuhan di dalam doa ataupun dalam perenungan. Seperti kebaktian hari Minggu lalu, kita sama-sama sudah merenungkan firman Tuhan, di mana kita diajak untuk berjumpa dengan Allah di dalam penderitaan, dalam kitab Ayub yang sudah sama-sama kita gumulkan di Minggu tanggal 3 Oktober lalu, menemukan Tuhan Allah dalam penderitaan. Menemukan Tuhan Allah di dalam penderitaan di kebaktian Minggu 3 Oktober 2021 yang lalu. Kok bisa dalam Komisi Pelayanan Perempuan hari ini, Rabu 6 Oktober, kita diingatkan kembali bahwa ketika kita menjaga mata, menjaga hati, kita bisa menerima dan percaya kepada Tuhan walaupun di dalam penderitaan. Kita memiliki tadi dalam bahasa Yunaninya, Matius pasal 5 ayat 29. Ophthalmos itu membuat kita dapat berdamai. Dan utamanya, kenapa berdamai? Kita percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Seperti Ayub yang sama-sama sudah kita dengarkan di dalam kebaktian 3 Oktober 2021. Ayub bergumul secara luar biasa. Gatel bahkan dengan menggaruknya sekeping beling, misalkan seperti itu. Di dalam kebaktian itu kita sama-sama sudah baca dan dengarkan firman Tuhan untuk tetap berseru, tetap berserah kepada Tuhan juga. Jadi berseru dan berserah kepada Tuhan tidak berdasarkan kemampuan diri sendiri. Kita diingatkan di Minggu 3 Oktober, Ayub pasal 2 ayat pertama sampai ayat yang ke-10, di mana kita diundang untuk kemudian berjumpa dengan Tuhan Allah di dalam penderitaan, dengan memiliki mata tadi yang ophthalmos tadi, sehingga kita bisa melihat dengan penuh sukacita atas setiap berkat-berkat dari Tuhan dan tidak berputus asa. Memang jika dilihat dengan pergumulan kita atau pergumulan ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berat. Tapi kita memiliki mata dan hati, diajak juga untuk kita jaga. Maksudnya dijaga seperti apa? Akankah dicuri oleh orang lain atau si jahat dalam hal iblis? Bisa saja kita dibuat hati kita atas dasar mata yang kemudian melihat kekecewaan, melihat banyak sekali di kehidupan pribadi ada berbagai pergumulan. Mari kita jaga mata kita dan hati kita dan serahkan kepada Tuhan. Sehingga tadi dikatakan juga di ayat ke-30, dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu,
akan lebih baik bagimu jika satu daripada anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Mata dan tangan, khususnya dalam bacaan firman Tuhan kita, dari mata, dari tangan, kita diminta untuk tidak menjadi batu sandungan. Karena Tuhan sudah memberikan berkat, karena Tuhan tetap menjaga hidup ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka itu jagalah mata dan hati kita, karena Tuhan sudah memberkati, karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Tuhan memampukan dan memberkati untuk ibu-ibu menjaga mata dan hati. Amin. Mari ibu-ibu kita bersama-sama membawa setiap pokok-pokok doa kita di dalam doa syafaat dan mengakhirinya secara bersama-sama dengan berdoa Bapa kami. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami mengucap syukur karena penyertaan Tuhan, sehingga kami dapat Tuhan mampukan untuk merenungkan firman Tuhan dalam berbagai keterbatasan. Kami diundang untuk dapat menjaga mata, terlebih hati kami. Dan utamanya, kami diingatkan oleh Matius pasal 5 ayat 29-30. Mata dan tangan kami dan setiap anggota tubuh kami jika menghadirkan atau mengakibatkan dosa, kami diundang untuk memenggal atau membuangnya. Bukan kami mau membuang iman kami, tapi apa yang menyebabkan kami berdosa, itulah yang perlu kami buang. Tentu dalam hal ini ada banyak perkara dalam kehidupan kami yang membuat mata kami, membuat hati kami, bahkan tangan kami dan seluruh anggota tubuh kami tidak dapat berbuat sesuai kehendak Tuhan. Mampukan kami ya Allah, baik sebagai pendeta maupun kaum perempuan di GKP Jati Asih, dapat menjaga mata dan hati kami ya Allah yang terarah kepada Engkau. Dan kami percaya Tuhan adalah Allah yang selalu memberkati dan menyertai kami. Tuhan adalah Allah yang tidak pernah lepas melihat kami di tengah-tengah penderitaan. Kami mau ya Allah berjumpa dengan Engkau. Kami mau ya Allah merasakan dan menyatakan luar biasa berkat Tuhan yang tersenggala di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Allah yang Maha Baik, kami juga dalam doa kami mendukung bagi mereka yang sedang sakit, bagi mereka yang sedang bergumul dalam proses pemulihan dan lain-lainnya. Khususnya kami mendukung dalam doa untuk proses pemulihan dan sakit. Kami mengingat untuk Argando Batara Lumban Gaul dalam proses sakitnya Tuhan jamah dan pulihkan. Kami juga mendoakan bagi mereka yang dalam proses pemulihan, yakni Bapak Richard Manulang, Bapak Makmur Sianturi, Bapak Kamsan Sitorus, Ibu Penatua Mastiur Kamsia Situmorang, Ibu Yohana Dwi Kristiani. Tuhan jamah mereka, baik melalui obat-obatan, istirahat yang cukup, perhatian dari keluarga, dan iman pengharapan kepada Tuhan. Tuhan berikan kesembuhan dan pemulihan. Kami berdoa juga dengan ungkapan syukur Tuhan telah menambahkan usia untuk Ananda Abigail, Jelita Girsang, dan Bapak Richard R. Nanlohi. Kami percaya Tuhan juga menambahkan selain usia, Tuhan tambahkan sukacita, kesehatan, dan berkat-berkat Tuhan lainnya terselenggara dalam kehidupan mereka. Allah yang Maha Baik, kami juga mendukung dalam doa untuk dua keluarga di anggota Jemaat Jati Asih bersama dengan simpatisan itu mendukung dalam doa untuk keluarga Bapak Richard Perlindungan Napitupulu dan keluarga Bapak Ricky R. Nanlohi. Tuhan berkati bagi suami, istri, anak-anak keluarga besar, dijauhkan dari bahaya dan penyakit apapun. Allah yang Maha Baik, kami juga berdoa ya Allah untuk kami, baik sebagai kaum ibu dan di tengah-tengah keluarga kami untuk mempersiapkan diri dalam Hari Pekabaran Injil Indonesia dan Hari Pekabaran Injil Dunia ya Allah
yang kami akan rayakan dan mengikuti sakramen perjamuan kudus dalam kebaktian Minggu tanggal 10 Oktober 2021. Mampukan kami untuk mempersiapkan baik hati dan pikiran kami dan juga secara mandiri mempersiapkan roti dan anggur ya Allah untuk kemudian bersama-sama mengingat kebaikan Tuhan bahwa Injil, bahwa kabar baik selalu diberitakan ke seluruh dunia dan kami mau mengingat itu dengan ungkapan syukur. Allah yang mau baik, kami juga mengingat dan mendukung dalam doa untuk setiap penatua dalam kemajelisan GKP Jati Asih, pengawas perbendaharaan jemaat, komisi pembantu setempat, guru TK, unit TK, dan peserta didiknya, komisi kategorial dan non-kategorial. Tuhan jamah dan mampukan kami untuk memuliakan nama Tuhan, dan utamanya kami saling menguatkan, saling melayani Allah untuk mensyukuri atas setiap berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau yang mau berdoa, dalam hati kami dan pikiran kami mendukung dalam doa, baik untuk suami, baik untuk anak-anak, baik untuk menantu, bahkan cucu. Tuhan jamah dan berkati mereka ya Allah. Kami mau keluarga kami juga berkati bagi mereka yang merindukan prestasi, baik dalam pekerjaan, pendidikan, buah hati, pasangan kehidupan. Tuhan berkati ya Allah, berikan kesabaran dan jadikan berkat bagi mereka juga ya Allah. Allah, kami juga mendukung dalam doa ya Allah untuk majelis sinode, badan-badan pelayanan di dalamnya. Kami berdoa juga untuk para pendeta dan keluarga pendeta. Berdoa juga ya Allah untuk setiap BP Klasis, khususnya juga BP Klasis Bekasi. Tuhan berkati dan jadikan berkat. Kami mengingat juga dan mendukung dalam doa untuk Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Ma'ruf Amin, itu Arif, Bapak Ma'ruf Amin. Tuhan berkati ya Allah, juga tim kesehatan, keamanan, dan apalagi dalam proses distribusi vaksin virus corona ya Allah. Mampukan kami bangsa Indonesia untuk bersama-sama diberikan kesehatan dan menerima vaksin sehingga herd immunity, sehingga kami juga dapat kembali seperti sebelum terjadinya virus corona. Ke dalam nama Tuhan Yesus kami mohon dan berdoa. Kami tahu ya Allah, untuk setiap pokok-pokok doa kami ini jauh daripada sempurna. Untuk itu kami mau menyempurnakannya seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Demikian kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga pernah bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibu-ibu yang terkasih, kita sudah membaca serta merenungkan firman Tuhan. Kita diundang untuk menjaga mata dan hati kita tertuju kepada Tuhan, tidak kepada penderitaan atau pergumulan kita. Karena kita mengimani Tuhan bersama dengan kita, sehingga kita dapat menjaga mata dan hati kita. Tuhan memberkati dan memampukan kita. Untuk itu, atas setiap pergumulan, untuk setiap penderitaan kita memiliki mata dan hati yang tertuju kepada Tuhan. Karena itu, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin. Selamat mempersiapkan diri untuk mengikuti perjamuan kudus di hari Minggu tanggal 10 Oktober. Tuhan memberkati.